Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Hadis ini riwayat Muslim di dalam sahihnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala, kalau ada dua orang saling caci maki, fa'alal badi'i, maka dosa mereka berdua selama pepadu kan, saling mencaci maki, itu dilimpahkan ke yang pertama mulai, alal badi'i, ya, ditanggung oleh orang yang pertama mulai. Tapi ada syaratnya. Syaratnya malam ya'tadil mazlum, selama yang membalas itu tidak berlebihan, dia balasnya sesuai. Contoh ya Pak, contohnya, dasar kamu gila, kamu yang gila. Nah, sama kan? Itu dosanya dilimpahkan ke yang pertama. Logikanya kenapa? Orang yang kedua dia menghina lawan bicaranya, sebabnya siapa? Yang pertama menghina. Nah, tapi syaratnya balasnya tidak berlebihan, sesuai. Makanya ini judulnya apa tadi? Membalas celaan dengan yang setimpal. Artinya kalau kita balas celaan itu, orang ada yang mencela kita nih, kita balas tapi sama, itu masih dibenarkan di dalam syariat. Ya, syaratnya tadi apa? Jangan berlebihan. Walaupun ada ayat memaafkan itu jauh lebih baik. Karena umumnya orang kalau balas bisa sama, Pak. Emosi kan? Pasti berlebihan. Makanya Allah menganjurkan memaafkan itu lebih baik. Ada ayatnya nih, surah An-Nahl 126, Asy-Syura ayat 40, kemudian An-Nur ayat 22. Itu dijelaskan oleh Allah, boleh membalas keburukan yang sama, tapi memaafkan itu lebih baik. Makanya kalau saya sih lebih condong kita dihina sama orang ucapkan alhamdulillah, tinggalin, udah selesai. Ya, dihina orang bilang alhamdulillah, selesai, tinggalin. Kenapa? Rasulullah SAW di dalam riwayat lain menjelaskan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, itu sudah lewat hadis tentang waliullah. Ya, waliullah menurut Quran dan Sunnah yang bagaimana Pak karakternya? Yang pertama, beriman kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Ya. Juz 3 halaman kedua pojok kanan atas gitu ya. 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah yang man adali waliyan itu di Arba'in Nawawi. Karakter waliullah itu yang pertama beriman, yang kedua menunaikan ibadah-ibadah fardu.
Yang berikutnya menunaikan ibadah sunnah. Yang berikutnya menjaga anggota badan. Ya, dijaga dari hal-hal yang haram. Ya, matanya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, tangannya, kakinya dijaga, bahkan sampai pikirannya, hatinya dijaga. Orientasinya hanya akhirat. Yang dia pikirkan bagaimana ibadah selanjutnya ini. Apa yang harus saya kerjakan, ibadah berikutnya, ibadah berikutnya. Nah, itu waliullah, Pak. Jadi nggak benar itu waliullah yang keluar dari syariat itu, nggak sholat, nggak puasa, itu nggak benar. Sama sekali tidak ada dasarnya di dalam agama. Allah yang nerangin, Rasul yang nerangin. Waliullah itu adalah orang yang beriman dan taat ibadah. Maka kalau kembali ke hadis tadi, bapak semua yang di masjid ini termasuk waliullah, kekasih Allah. Cuma kan levelnya bertingkat-tingkat. Berarti haram kita membenci orang yang ke masjid, orang yang jaga sholat 5 waktu, orang yang suka ke masjid, nggak boleh dibenci, haram. Dosanya seperti apa? Seperti riba. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan terhadap dia. Dosa yang ditantang perang oleh Allah itu dosa apa, Pak? Riba. Na'udzubillah min dzalik. Membenci seorang muslim haram, nggak boleh. Ya. Makanya nih, memerangi seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Mencaci maki seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Subhanallah. Nih, kata Nabi SAW, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Ini bentuk mencaci maki yang berbeda. Minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar, yang termasuk dosa besar adalah seorang anak yang mencaci maki orang tuanya, mencela orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat bingung, Pak. Nabi bilang begini, wahal yasubbur rajul walidayhi. Memang ada anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ini saking di zaman Nabi itu nyaris nggak ada anak durhaka. Semua anak di zaman itu tahu diri. Kita katakan mayoritas ya. Kalau alam 1-2 ada, wallah alam. Kita nggak dengar beritanya. Emang ada anak mencaci maki kedua orang tuanya? Nggak tahu terima kasih kan? Udah dilahirkan, dirawat, dibesarkan. Maka Nabi menjelaskan, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abahu. Yaitu seorang yang menghina bapak temannya nggak terima kan? Akhirnya temannya ini menghina bapak dia. Jadi kalau kita menghina orang tua orang lain, kemudian dibalas sama temannya itu menghina orang tua kita, itu Nabi samakan dengan mencaci maki orang tua sendiri. Iya nggak, Pak? Nah, dengan sebab ucapan dia, orang tua dia dihina kan sama orang lain. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Ini dadakan ini saya kalau ngaji, kadang-kadang lewat di kepala saya. Boleh nggak, Pak, kita mencaci maki Tuhan-Tuhan selain Allah? Tidak boleh. Kenapa? Hah? Soalnya gini, Pak, saya mendengar mendengar ceramah salah satu Habib, nggak saya sebutkan namanya lah ya, bahaya saya sebutkan namanya. Dia membolehkan mencaci maki Tuhan-Tuhan selain, menghina Tuhan-Tuhan selain Allah. Menurut logika dia, karena Tuhan-Tuhan selain Allah sudah terhina.
Jadi nggak ada yang menghalangi kita menghina mereka, menurut beliau hafizahullah ta'ala. Maka itu ternyata sudah dijawab di surah Al-An'am ayat 108. Alasan kita nggak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhan selain Allah adalah perbuatan kita itu nanti menyebabkan orang kafir akan mencaci maki Allah. Jelas Pak ya? Tanpa ilmu mereka nggak tahu ilmunya, akhirnya yang dicaci maki bukan kitanya, siapanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Artinya yang tadi saya sudah jelaskan. Begitu, jelas Pak ya? Subhanallah. Walaupun Tuhan-Tuhan selain Allah itu udah jelas batil, ya, dhalla wa adallu, ya, sesat dan menyesatkan, dhalla wa adalla, sesat menyesatkan, tetap Allah tidak mengizinkan kita menghina Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena dampaknya itu nanti Allah yang dihina oleh orang-orang kafir, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang tadi saya sampaikan, betul membalas celaan itu boleh, membalas hinaan boleh selama setimpal, tapi memaafkan itu masih lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Apabila kalian membalas, maka balaslah yang setimpal. Tapi kalau kalian sabar, itu jauh lebih baik. Itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang sabar. Ini ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya Asy-Syu'ara ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal, ya, sayyi'atun mithluha, ya, balasan yang semisalnya, keburukan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, aslaha, mengadakan perdamaian, ya berarti kan memaafkan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa yang disebut zalim di sini? Orang yang membalas keburukan dengan yang melampaui batas, itu namanya zalim. Makanya di hadis tadi apa? Malam ya'tadil mazlum. Ya, subhanallah. Yang terakhir, surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan ampunilah, ya. Lapangkan dada. Ini kalau nggak salah kisahnya Abu Bakar yang Aisyah dulu difitnah, ya. Ada saudaranya Abu Bakar yang biasa disantunin setiap bulan, ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Kemudian Abu Bakar, ya manusiawi ya, anaknya dihina, siapa yang nggak terima kan? Berazam untuk menghentikan sedekah rutinnya itu. Ya, gara-gara marah Abu Bakar anaknya difitnah, ya. Berarti kan menghina istri Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kecemburuan yang syar'i. Nggak terima istri Rasulullah SAW dihina. Kita juga nggak terima Aisyah direndahkan kan. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, maafkanlah, ampunilah, lapangkan dada. Ya, tidakkah senang kalau Allah mengampunimu? Masya Allah. Al-jaza
min jinsil amal. Kalau kita memaafkan, nanti Allah memaafkan kita. Kalau kita mengampuni, nanti Allah akan mengampuni kita. Masya Allah. Ada satu lagi nih. Surah Ali Imran ayat 134. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tentang apa ini? Karakter orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardha, dan seterusnya. Nah, di antara karakter orang yang bertakwa apa tadi? Allah memuji orang-orang yang memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Masih ingat enggak? Kisah pemuda yang dijamin masuk surga. Nabi lagi ngumpul sama sahabat, tiba-tiba Nabi bilang, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Tiba-tiba ada sahabat ngejinjing sandalnya habis wudhu. Masih ingat kan kisah itu? Besoknya gitu lagi. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Orang yang sama datang sampai 3 kali ini. Abdullah bin Umar penasaran. Ini orang punya amalan apa ini? Nabi SAW sampai mengabarkan dia pasti masuk surga sampai 3 kali. Singkat cerita, ya kita nggak berpanjang lebar ya. Abdullah bin Umar nginep di rumah sahabat tersebut, diamati itu. Dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi diamati. Rasa-rasanya biasa aja, maksudnya nggak ada yang unik gitu loh, nggak ada yang lain dari sahabat yang lain lah. Ya sahabat biasa sholat witir sebelum tidur atau bangun jam 3, jam 2 udah biasa itu bagi sahabat gitu kan. Tadarus Al-Quran udah biasa, puasa udah biasa ya. Amalannya sebagaimana biasa amalan kebanyakan orang. Akhirnya nggak bisa nahan penasarannya, Abdullah bin Umar cerita. Pengen tahu apa sih keunggulan antum itu apa sampai Nabi mengabarkan antum penghuni surga. Cerita, saya ini nggak punya amalan yang bisa saya andalkan kecuali apa? Setiap sebelum tidur saya muhasabah. Saya ingin dekat siapa yang bersalah, siapa yang menyakiti hati saya maafkan. Masya Allah. Ini ternyata penyebab dia masuk surga. Lapang dada. Siapa yang pernah menyakiti saya, ya, yang buat salah kepada saya maafkan. Udahlah, hidup di dunia sebentar doang. Ngapain dendam-dendam? Bener nggak sih Pak? Malah bikin penyakit. Ada itu penelitian, ya. Nanti bisa simak videonya Ustadz Raihanul Bahren ya. Sebagian penyakit-penyakit fisik itu berawal dari penyakit hati. Hasad dulu, ya, serakah dulu, dendam, segala macam. Nanti jadinya, coba kalau Bapak marah kan penyakit hati juga ya. Benci, terus marah kan. Sakit fisiknya apa? Darah tinggi. Darah tinggi nanti klimaksnya apa? Stroke. Ya kan? Berawal dari penyakit hati jadi penyakit fisik. Makanya ini Al-Quran itu sebagai obat. Gimana ngobatinya? Wal 'afina 'anil nas. Maafkanlah orang lain. Insya Allah sehat hatinya, sehat fisiknya. Masya Allah. Ya, jadi udahlah, buang jauh-jauh itu dendam. Kita hidup sebentar doang di dunia, belajar memaafkan orang lain. Kalau orang lain dimaafkan, maka yang lebih berhak mendapat maaf kita siapa? Anak istri dong. Masa bisa maafin orang lain terus istrinya nggak dimaafin? Bisa maafin orang lain terus anaknya nggak dimaafin? Setuju nggak Pak? Iya. Orang tuanya dimaafin lah. Jangan sampai kita lapang dada memaklumi kesalahan orang lain, tapi tidak bisa menerima kesalahan keluarga. Ini bukan
dianjurkan di dalam Islam? Enggak. Orang yang paling berhak menerima kebaikan kebaikan kita siapa? Keluarga. Ya, yang paling banyak berkontribusi dalam kehidupan kita, ya. Di antaranya orang tua, kemudian apa lagi? Istri. Ya, setelah menikah kan bapak banyak menghabiskan waktu sama siapa? Sama orang tua apa sama istri? Sama istri kan? Nah, jadi orang yang lebih berhak mendapat maaf kita siapa? Keluarga kita, istri, anak, orang tua. Dan kalau orang tua mah wajib lah, nggak boleh kita marah dendam sama orang tua. Yang berikutnya nih Pak. Oh, ini agak-agak gimana gitu saya ngebahas ini. Larangan mempersulit orang lain. Karena di beberapa daerah ada yang punya slogan apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang Muslim nggak gitu. Orang Muslim kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Iya nggak? Nah, itu orang Muslim. Ya, dan kita kalau mau ngapa-ngapain bilang apa? Doanya gimana? Semoga Allah mudahkan. Tapi sebagian orang lisannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Dia memohon kemudahan kepada Allah, tapi dia mempersulit orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak Pak yang kayak gini? Ada di sana jauh, di sini maslahat semua. Negara kita penuh dengan maslahat. Setuju ya? Setuju. Loh gimana? Salat masih mudah kan? Ngaji baca Quran ada yang melarang? Gak ada. Kita masih mudah ibadah. Alhamdulillah. Berarti masih Allah mudahkan. Ya, masalah duniawi dipersulit sedikit, sabar. Dunia nggak dibawa mati. Benar nggak Pak? Yang penting ibadah kita masih lancar. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man darra musliman, darrahullahu." Siapa yang memudaratkan seorang muslim, Allah akan memudaratkan dia. Ini masih bahasan tentang apa ini? Balasan sesuai dengan perbuatan. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Siapa yang merepotkan seorang muslim, memberatkan seorang muslim, Allah akan merepotkan dia. Allah akan memberatkan dia. Ya? Masih ingat gak hadis yang lalu? Ya, Nabi mendoakan keburukan bagi pemerintah yang menyulitkan urusan umat muslimin. Kata Rasulullah SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaih fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia merepotkan umatku, ya susahkanlah dia. Rasul adil Pak. Rasulullah SAW itu mendoakan kebaikan bagi orang yang memudahkan urusan kaum muslimin. Yang menyusahkan, susahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jaza min jinsil amal. Kalau ini kaidahnya itu di syariat Islam ya, itu agak panjang. Al-jaza'u mumathilun lil amali min jinsihi fil khairi wa syarri. Ya, tapi kalau disingkatnya sama aja tadi, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemarin ada yang lucu. Saya nanya ke jamaah Rakata, hukum makan daging buaya halal atau haram? Ada jawabnya haram gitu kan. Yang lucu itu pas, kenapa Bapak jawab haram? Kata dia, mudorot Ustaz. Siapa yang bisa nangkep buaya? Sebelum makan buaya kitanya yang dimakan ya. La dororo wala diror gitu kan. Ya benar juga, ada benernya ya. Subhanallah. Subhanalladzi sabbiha bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya benar, nggak boleh kan? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.
Berarti hukum memelihara ular di komplek BPI apa Pak? Haram. Menakut-nakuti seorang muslim boleh nggak? Nggak boleh, tetangganya jadi takut kan? Kalau lepas gimana? Nah, dosa itu Pak. Ya, memelihara singa. Makanya saya bingung orang-orang Arab itu, yang dipelihara macan, beruang, singa, Allah Akbar. Perbuatan seseorang tidak bisa menjadi dalil. Saya ulangi ya. Mungkin kan ada yang berdalih itu orang-orang Arab, nggak mungkin lah mereka nggak tahu agama, mereka kan melihara. Perbuatan seseorang itu bukan dalil. Dalil itu hadis Nabi. Nabi bilang apa? La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tumben ini saya nggak bahas rokok ini. Bahasa melihara macan, melihara buaya. Cari sendirilah hukum rokok apa. Capek saya bahas kayak gitu. Ala kulli hal, kemudaratan itu hukum asalnya adalah dihilangkan. Kaidah fikihnya ad-dararu yuzal. Ya. Nanti musyawarah sendiri ya. Saya bukan ahlinya, musyawarah sendiri sama RT sama RW. Polisi tidur itu mudarat atau maslahat? Nah, musyawarah aja dulu, musyawarah. Nanti kalau mufakat mudarat berarti dihilangkan. Bener nggak? Kalau mufakat maslahat ya monggo. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bener nggak? Kata Allah gimana? Surah Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Nggak boleh sembarangan ngomong, Pak. Sembarangan ngomong nggak boleh. Nanti pendengaran, ya lisan, apa namanya, penglihatan, hati dimintai pertanggungjawaban. La haula wala quwwata illa billah. Makanya saya ngeri Pak kalau bicara masalah agama tanpa ada dasar. Ya teman-teman yang ngasih saya masukan, jazakumullah khairan. Saya waktu itu pernah salah, apa namanya, ngajarin doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Ada wa'fu anninya. Ya dulu kan sebelum ngaji sunnah kita juga diajarin di TP apa ya, ada wa'fu anninya kan. Pas habis pengajian saya didatengin sama salah seorang jamaah, Ustaz, kayaknya doa di antara dua sujud nggak ada wa'fu anninya deh. Anda ulang hafalan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Oh iya nggak ada. Oh iya mas, saya salah. Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah. Ya namanya manusia kan kadang juga berbuat salah Pak ya. Ya hatur nuhun yang sudah mengingatkan, meluruskan kesalahan saya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, nanti jamaah teman-teman bisa lihat surah An-Nisa ayat 12. Ini aturan dari Allah ketika ada orang yang menjelang wafat itu wasiat. Ternyata di antara wasiat yang wajib ditunaikan ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah tidak memudaratkan ahli warisnya. Kata Allah, "Min ba'di wasiyyati yusa biha." Ya, warisan itu ya, subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wa malaikatihi. Warisan itu dibagikan setelah wasiat ditunaikan. Wasiat di sini di dalam kurung apa? Bayar hutang. Di antara wasiat yang wajib ditunaikan adalah untuk bayar hutang. Audainin ya. Wasiyati yusabiha audainin ya, wasiat ditunaikan atau bayar hutang ghairu mudhar. Syaratnya tidak boleh memberikan mudarat. Jadi wasiat itu wajib ditunaikan oleh apa namanya? Keluarganya. Syaratnya apa tadi? Tidak memudaratkan. Kemudian apa lagi?
tidak menyelisihi syariat. Ini ada syaratnya, Pak. Tidak semua wasiat jenazah itu ditunaikan. Contoh, saya kan seorang bapak nih, wasiat ke anak saya. Nah, nanti kalau bapak meninggal, kuburannya dikasih kijing ya, dibangun di semen gitu tuh. Wasiat bapak kan ke anak, boleh ditunaikan? Tidak boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, nggak boleh nyemen kuburan, ya, nggak boleh dibangun kuburan. Apalagi menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi mengingatkan lah, la'anallahu al-yahuda wan nasara, ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi itu wasiatnya ini pesannya sebelum meninggal loh, Pak. Nabi ngingetin, ingat, kebiasaan bangun kuburan itu kebiasaannya orang Nasrani, orang Yahudi. Sampai begitu, Pak. Ya. Nah, ini ketika ada wasiat yang menyelisih syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh. Tunaikan kalau wasiatnya tidak menyelisih syariat, apalagi ada maslahat, ya, tanpa memberatkan ahli warisnya. Nih, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mudarat yang sangat besar sebagian orang mengabaikan atau melupakan adalah menjatuhkan kehormatan saudaranya, memperburuk citra saudaranya, merusak nama baik saudaranya. Itu mudarat bukan, Pak? Ada seorang penyair, Masya Allah, bukan penyanyi ya, penyair itu nggak pakai musik, ya, bukan penyanyi, apalagi pemusik, bukan ya, penyair. Beliau berkata, jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Masya Allah, bagus banget nih. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa sembuh, bisa diperbaiki. Tapi luka yang disebabkan oleh lisan sulit disembuhkan. Ya. Ini fisik ini, Pak, kalau luka masih bisa sembuh, ya kan? Tergores sembuh kan? Berapa? 2 pekan, sebulan, 2 bulan sembuh, Pak. Tapi kalau yang udah luka itu hati, walaupun dia sudah minta maaf, walaupun kita sudah memaafkan, ada bekasnya tidak, Pak? Ada. Makanya hati-hati lisan ini. Lisan bisa lebih tajam daripada pedang apa silet? Lebih tajam pedang apa silet? Ya. Setahu saya pedang yang paling tajam itu pedang Damaskus. Ya, bikinnya itu kan logamnya ditumpuk-tumpuk itu. Udah dibakar, udah lunak, ditumpuk lagi, dibakar, udah lunak, ditumpuk lagi. Itu paling tajam itu. Bisa survei nanti ya. Paling tajam itu pedang Damaskus. Ngalahin pedang katana Jepang ya, subhanallah. Setajam apapun pedang, lebih tajam apa? Lisan seseorang. Bapak lihat ada papan, ya itu tuh sutra itu papannya. Coba Bapak paku papan itu. Sudah dipaku, pakunya cabut lagi, Pak. Udah nggak ada ya pakunya di bawahnya? Udah nggak ada kan? Ada bekasnya nggak? Nah, mirip seperti itu hati kalau udah terluka. Walaupun yang melukai sudah minta maaf, walaupun kita sudah memaafkan, belajar lapang dada kan? Tapi manusiawi, Pak, masih ingat, masih trauma. Nah, ini nyerempet sedikit nggak apa-apa ya? Karena fitrahnya manusia itu condong ingin mengingat hal-hal yang menyenangkan, yang nyaman, ya nggak? Dan fitrahnya manusia itu ingin melupakan hal-hal yang tidak mengenakan. Trauma, hal yang membuat dia trauma itu ingin dia lupakan. Inilah jawaban
ketika ada orang tua bertanya, Ustadz, anak saya dulu dipondokin, anak saya dari SD belajar tahfiz, ya, kok udah lulus SMA malah nggak mau ngaji. Bahkan naudzubillah, punten, ada yang lulus SMA dia tidak sholat, Pak. Ada, dulunya mondok pesantren. Apa itu penyebabnya? Bisa jadi ketika proses pembelajaran dia mendapatkan trauma-trauma. Ketika menghafal Quran, mungkin dikasih beban yang sangat banyak, dikasih tugas yang sangat berat. Kalau nggak memenuhi target dihukum begini, akhirnya trauma, Pak. Ya, ini kan namanya evaluasi. Karena anak generasi zaman sekarang sama nggak sama zaman dulu? Sama nggak, Pak? Zaman dulu saya ngaji itu digebrak meja itu, Pak. Nangis. Salim sama guru ngaji, diginiin muka saya. Saya salim nih, pengen pulang nih. Mungkin kesel ya saya diajari nggak bisa-bisa. Diginiin, tambah nangis. Tapi besok ngaji lagi nggak? Ngaji datang, itu dulu. Coba sekarang. Gurunya gitu, orang tuanya datang bawa polisi lagi. La ilaha illallah. Di Jawa kan ada guru yang masuk pengadilan gara-gara mukul anak STM atau SMA pakai penggaris. Kenapa dipukul, Pak? Disuruh sholat, malah dilaporin ke polisi. La ilaha illallah. Nah, ini juga PR buat para guru, para orang tua ya. Anak zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Nah, berarti solusinya, kalau pengen anak kita itu nyaman menghafal Quran, ya, minat terhadap ilmu agama, ya bikin nyaman suasananya. Al-Quran itu jangan dijadikan hukuman, jangan dijadikan beban. Ya. Gimana nih biar anak kita nyaman menghafal Qurannya? Ya contohin dulu, Bapak membaca Quran dengan nyaman. Ayo nak, sini ngaji sama Bapak yuk. Nah, bapaknya ngaji, kan? Atau anaknya ngaji simak terus. Ya. Ini salah satu correction nih. Misalnya anaknya masih Iqra 5 atau masih Iqra 4 lah. Hafalannya sudah surah Al-Lail. Saya tanya, anak itu bisa nggak murojaah sendiri? Kan belum bisa baca Al-Quran. Bisa nggak suruh murojaah sendiri? Butuh dibimbing sama orang tuanya kan? Pas dibimbing aja masih banyak yang salah. Nah, model begini ya nggak usah dipaksain. Model yang begini cukup targetnya anak kita udah mau ngaji aja, udah alhamdulillah. Gitu aja, Pak. Dirutinin aja. Habis maghrib atau habis isya lah, atau selesai pelajaran akademik lah. Enak sini, ayah simak sini. Suruh lihat aja, nggak usah setoran, nggak usah. Suruh lihat aja, Al-Lail baca. Al-Lail ad-duha, Al-Nasra'atin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayna, Al-Zalzala, Adir, Al-Qadar, terus sampai An-Nas. Nggak usah distorin. Nah, besok baca lagi, terus gitu aja. Nanti kalau anak itu capek segala macam ya, setelin murotal. Yaudah sini, yuk, kamu nyimak aja. Nih dengerin murotal. Atau bapaknya lah yang ngaji. Nah, enak dengerin ini setoran bapak nih. Ayah mau setor, nah, kan ya? Masya Allah. Gitu ya. Jadi PR-nya bikin anak kita itu nyaman ketika baca Al-Quran, nyaman ketika menghafal, nyaman datang ke masjid, ke pengajian. Ya, karena fitrahnya apa tadi, Pak? Manusia itu senang mengingat-ingat hal yang menyenangkan, hal yang membuat dia nyaman. Dan dia itu berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan, yang membuat dia trauma itu berusaha dilupakan. Ya, saya ini ada tambahan sedikit dari Ustaz Firanda ya, hafizahullah. Jadi di antara bentuk-bentuk kemudaratan itu ada kemudaratan secara langsung merugikan orang lain. Contohnya seperti
mengganggu, menyakiti, menghina, dan yang lain-lain. Tapi ada kemudaratan yang model lain, yaitu menghalangi maslahat yang seharusnya diterima orang lain. Kebayang nggak contohnya apa? Menghalangi maslahat yang seharusnya diterima orang lain. Nah, bansos. Bansos kan buat siapa? Orang miskin. Kemudian ditahan-tahan. Padahal bisa tanda tangan hari itu misalnya. Tanda tangan langsung cair. Tahan-tahan. Kapan nyairinya? Nanti pas pemilihan. Biar saya dipilih. Ini lagi ngomongin saya, Pak. Nah, itu berarti saya menghalangi orang mendapat manfaat. Ya betul ya. Jazakallah khairan. Nah, ini Ustaz Firanda menyontohkan nih, seperti seseorang yang sebelum meninggal dunia, dia menulis wasiat. Dalam wasiatnya dia mengkhususkan sebagian hartanya untuk sebagian ahli waris, melebihi ahli waris yang lain. Nah, ini diantara menghalangi orang lain mendapat maslahat, yang nggak boleh. Karena ada beberapa hal di dalam syariat ini sudah baku aturannya dari Allah, ya. Itu ada beberapa. Kemudian ada larangan berkata kasar dan kotor. An Abi Darda, kenal Abu Darda, Pak? Saya belum bisa membayangkan sampai sekarang ya. Abu Darda itu sosok suami yang sempurna, yang ideal bagi Ummu Darda. Mana buktinya? Nah, ketika Abu Darda meninggal, itu Ummu Darda itu banyak yang melamar, Pak. Tapi ditolak semua. Alasannya apa? Nah, saya ingin di surga bersama Abu Darda. Karena Ummu Darda pernah dengar hadis, seorang wanita akan Allah nikahkan di surga dengan suami terakhir. Nah, dia khawatir kehilangan keutamaan itu kalau dia nikah lagi. Ada hadisnya ya. Nah, berarti kan menggambarkan bagaimana sosok Abu Darda yang mungkin rajin ibadah, bukan mungkin, itu mah jelas, rajin ibadah, agamanya bagus, akhlaknya bagus, sayang sama keluarga, ya enggak? Masya Allah. Ini saya ajarin nih, wanita-wanita yang belum menikah, minta sama Allah calon suami, baik akhlaknya, baik agamanya, sayang sama keluarga. Urusan ganteng, kaya, apa itu mah bonus. Yang paling dasar ini nih, akhlaknya baik, agamanya baik, sayang sama keluarga. Ya, minta yang kaya silakan, minta yang ganteng silakan. Tapi yang tiga itu jangan dilupakan. Abu Darda ya, ini meriwayatkan hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yubghidul fahishal badhi'a. Sesungguhnya Allah sangat membenci lisan yang kotor dan kasar. Bahasa anak muda sekarang apa, Pak? Toksik. Nah, bener ya? Ini anak muda semua kan ini? Wah, Masya Allah. Semangatnya yang muda. Ini masih datang ke masjid, datang ke pengajian, enggak pemuda atas semangatnya. Yang masih 17 tahun malah nongkrong di jalan. Iya. Subhanallah. Ternyata itu hadis lengkapnya begini, Pak. Ma syai'un azqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangannya orang mukmin nanti di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Masya Allah. Ya. Di antara hal yang paling Allah hargai, yang paling berat timbangannya, amal soleh model bagaimana, Pak? Akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, kita nggak merendahkan, tidak mengesampingkan sholat, zikir, itu ada keutamanya masing-masing. Zikir juga termasuk yang berat di timbangan kan. Kalimatani
habibatani ilar rahman, tsaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir bukan Pak? Zikir. Ya, jadi ketika Nabi bilang yang paling berat itu akhlak baik, itu tidak menafikan yang lain. Yang lain juga dijelaskan di kesempatan-kesempatan yang lain gitu kan ya. Jadi yang tepat kita terjemahkan hadisnya adalah di antara amalan yang paling berat di timbangannya orang mukmin ya hari kiamat nanti adalah apa? Akhlak yang baik. Kenapa Pak? Karena akhlak baik dampak positifnya dirasakan oleh orang lain. Ya kan? Dampak positifnya dirasakan oleh orang lain. Makanya berat timbangannya itu ya, subhanallah. Wa innallaha la yubghidul fahishal badzi'a. Lanjutan hadisnya, dan sesungguhnya Allah sungguh membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Berarti Allah nggak suka orang yang toksik ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.